Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtarami wal mukarrami, para alim, para ulama, para kiai ingkang kula mulyakaken, dumateng para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang kula hormati, bil iktifa wal ikhtisar, monggo kita sareng-sareng nglajengaken acara punika sarana mudzakarah kanthi nglajengaken maqalah al-hikam ingkang kaping 11 bab ke-15. Temriku dengan dikatakan mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Mimma iku tetep setengah saking barang yadulu kang nuduhake apa maka ing sira, nuduhake ala wujudi qahrihi ing atase wujude sifat maha maksane Allah subhanahu maha suci Allah. An hajabaka anhu, an utawi sak temene kelakuan iku hajaba wis ngaling-alingi sapa Allah ka ing sira anhu saking Allah. Oleh ngaling-alingi bima laisa bimawjudin ma'ahu, bima kelawan barang laisa kang ora ana iku bimaujudin kelawan perkara maujud kang sejati ma'ahu ing dalem sartane Allah. Setengahe saking tondo-tondone sifat maha maksane Gusti Allah taala iku ngaling-alingi sira sehingga gak bisa musyahadah marang Gusti Allah taala sing oleh ngaling-alingi kelawan perkara utawa akwan sing sifate akwan iku mau duweni sifat dzulmatun ora ana nalikane sartane Gusti Allah taala. Setengah dari tanda-tanda sifat maha memaksanya Allah itu menghijab dirimu sehingga tidak bisa bermusyahadah kepada Allah, dan caranya menghijab yaitu dengan akwan yang mempunyai sifat dzulmatun. Maksudnya begini, setengah dari sifat maha memaksanya Allah, sifat qaharnya Allah itu salah satunya menghijab manusia, sehingga dengan dihijabnya manusia ini tidak mampu bermusyahadah kepada Allah, tidak bisa menyaksikan Allah. Bagaimana caranya menghijab? Yaitu dengan akwan yang sifatnya akwan itu sendiri dzulmatun. Ini supaya lebih jelas kita rinci aja. Pertama yang perlu kita pahami yaitu sifat qaharnya Allah, yaitu sifat memaksanya Allah. Jadi kita hidup ini setiap hari menemukan sebenarnya sifat-sifat qaharnya Allah. Kalau di saat kita minta, di saat kita butuh itu diberi oleh Allah, berarti kita mendapatkan sifat Rahman Rahimnya Allah, pengasih dan penyayangnya Allah. Dan di saat kita itu mengharapkan atau menghendaki, menginginkan sesuatu terus tidak kita dapatkan, berarti saat itu kita mendapatkan sifat qaharnya Allah. Kadang-kadang kita menyiapkan sesuatu yang kita rancang itu berhasil dengan cara yang rapi, perhitungan yang matang. Nggak taunya setelah hari-hanya justru yang kita siapkan dengan matang ini gagal, yang tidak diduga justru menghasilkan.
Ini berarti sifat qaharnya Allah. Ada lagi yang berusaha mati-matian tidak sukses, nggak taunya yang diam-diam sukses. Ada yang di rumah sakit, yang sakit nafasnya Senin Kemis nggak sampai Jumat, nyatanya sehat. Yang sehat nungguin game over. Nah, ini termasuk sifat memaksanya Allah. Nah, selain itu juga menghijab hambanya, manusia. Nanti kita bahas di belakang. Terus yang perlu digarisbawahi di kalimat atau makalah ini yaitu bima laisa bimaujudin mahu. Tadi dikatakan di makalah mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu. Bagaimana caranya? Bima laisa bimaujudin mahu. Ini banyak saya melihat di terjemahan-terjemahan itu diartikan Allah menghijab hambanya ini dengan sesuatu yang tidak nyata, tidak wujud. Kalau diartikan begini berarti fata morgana. Padahal maksudnya gak gitu. Maksudnya bima laisa bimaujudin itu bil makna, lihat di sarahnya Hikam Syekh Sarnubi. Di situ diterangkan ai hajabaka anhu ta'ala bil kauni alladzi laisa bimaujudin ma'ahu. Jadi di situ lebih jelas. Yang dimaksud dihijab bima laisa bimaujudin ma'ahu itu ai hajabaka anhu ta'ala. Maksudnya kamu dihijab dari Allah SWT bil kauni, dengan kaun, dengan akwan. Alladzi laisa bimaujudin ma'ahu. Yang akwan itu sendiri mempunyai karakter tidak wujud ketika bersanding dengan Allah SWT. Jadi bukan dihijab dengan sesuatu yang tidak ada, dihijab dengan akwan. Akwan itu masih Allah, selain Allah. Artinya semua makhluk Allah itu termasuk akwan. Itu. Nah, akwan ini mempunyai karakter atau sifat yang hilang ketika disandingkan dengan Allah. Jadi ini ketika bersanding hilang. Apa ada sesuatu yang disandingkan hilang? Contoh saja gini. Jenengan itu kalau punya senter ya. Senter ini kalau disentrongkan diarahkan pada kegelapan, pada kebun atau ruang yang gelap, itu dengan terangnya sinar senter ini, cahaya senter ini menerangi ruangan. Tapi begitu cahaya senter ini dengan arahkan ke matahari di siang hari, hilang. Kenapa? Karena wujudnya sinarnya senter itu kalah dengan daya dari cahaya matahari, hilang. Begitu pula akwan. Akwan ini, makhluk ciptaan Allah ini akan hilang jika disandingkan dengan nur-nur ilahiyah. Contoh di kisahnya Nabi Musa, Gunung Tursina. Nah, itu diantaranya. Kalau yang sulit diketahui itu sebenarnya orang fana. Orang fana ini hilang. Tapi ini kan sulit ya dibuktikan. Tapi yang jelas, yang masyhur itu kisah Nabi Musa Gunung Tursina itu. Nah, terus orang yang dihijab, mana dasarnya kalau akwan ini hilang atau zulmatun? Di makalah pertama, al-kaunu kullu zulmatun wa inna ma'na rahu durul haq. Sesungguhnya akwan ini kulhu zulmatun. Al-kaunu kullu zulmatun. Semua masih Allah ini kondisinya itu zulmatun, gelap, tidak ada. Wa inna ma'na rahu durul haq fihi. Sebenarnya yang memunculkan akwan ini adalah wujudnya nur-nur ilahiyah. Terus di situ diterangkan siapa yang dihijab. Yang dihijab itu orang yang bermaksiat. Kelantaran dihijab, akhirnya orang ini tidak mampu melihat hadirnya nur-nur ilahiyah, sehingga hanya bisa melihat akwan tadi. Jadi orang yang dihijab itu di saat melihat
sesuatu yang datang dari awan, merasakan sesuatu yang tiba dari awan, mendengar sesuatu yang tiba atau datang dari awan, itu cuman bisa melihat, merasakan, mendengarkan sesuatu yang datang dari awan tanpa merasakan, tanpa menyadari, tanpa mengetahui kehadirannya nur-nur ilahiyah. Jadi cuma ingat kepada awannya saja. Umpama dipuji oleh orang, maka konsentrasinya ya orang ini memuji. Tapi beda dengan orang yang tidak terhijab, yakin bahwasanya pujian itu dari Allah, dilewatkan orang ini agar saya evaluasi diri. Begitu pula ketika dihina orang, ketika orang itu terhijab langsung marah. Karena apa? Karena mempunyai pandangan bahwasanya si A ini lagi menghujat saya. Tapi kalau orang yang tidak terhijab, mukasyaf atau munawarul basiro, orang ini akan sadar, kenapa orang ini? Mungkin Allah meminjam mulutnya orang ini untuk menegur saya, sehingga terjadi evaluasi. Kenapa? Apakah saya ini persis yang diomongkan oleh orang tersebut? Jika tidak, berarti saya suruh hati-hati. Jika iya, berarti saya disuruh membenahi diri. Oleh karena itu, orang yang terhijab, faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi au indau au qablahu au ba'dahu faqad awajahu judul anwar. Jadi orang yang terhijab tidak akan merasakan kehadiran Allah di saat sebelum dan sesudahnya kejadian yang dialami ketika kedatangan awan tadi. Bisa dipahami ya? Nah terus, kenapa orang ini dihijab? Orang ini dihijab yang jelas karena bermaksiat. Dasarnya di mana? Di makalah sebelumnya. Kalau sekarang 15, 14 berarti di makalah 13-nya. Kaifa yusriku qalbu syarul aqwan tabi'atun fi mir'ati. Am kaifa yakhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahwati. Di antaranya itu. Jadi kenapa hati ini terhijab? Karena orang ini kalbunya masih digambari oleh impian-impian, gambaran-gambaran tentang akwan tadi, tentang duniawi, sehingga hatinya terbelenggu dan banyak melalaikan tentang Allah, sehingga tidak merasakan atau dilewati oleh nurun-nurun ilahiyah. Faqad awajahu wujudul anwar. Ibarat begini, seperti saya gambarkan kemarin, melihat TV atau film. Nah, film gambar seperti pelawak, sepak bola atau sinetron itu sebenarnya gambar. Tapi jika orang ini konsentrasi ke gambarnya sepak bola, ya bisa ikut nendang kakinya. Karena apa? Karena yang dilihat itu gambarnya. Ketika melihat tinju, tangannya ikut jotos. Kadang-kadang teman di sebelahnya kena jotos. Kenapa? Karena terlena pada gambar tadi dan lupa pada cahayanya. Beda dengan orang yang merhatikan, Allah itu loh mek gambar. Yang diperhatikan cahayanya, atau TV ini lebih dicerahkan cahayanya, maka tidak nyaman melihat gambar ini. Kok terang banget ini, nggak enak gambarnya. Sehingga lama-lama kalau semakin terang, hilang gambarnya. Inilah yang dimaksud bima laisa bimaujudin ma'ahu. Jadi yang dimaksud akwan itu mempunyai sifat dzulmatun, itu ma'ahu, ketika disandingkan dengan Allah. Tapi ketika dilihat oleh orang-orang terhijab, ya kelihatan jelas wujud. Makanya di ajaran agama Islam itu diajarkan ketika mendapatkan kenikmatan dianjurkan membaca hamdalah. Ketika mendapat musibah dianjurkan membaca innalillah. Ketika mengetahui sesuatu yang menakjubkan dianjurkan membaca subhanallah. Kenapa kok demikian? Supaya manusia ini sedikit-sedikit mau menyadari untuk menuju menjadi seorang yang mukasyaf. Nah, kembali lagi, kalau orang yang dihijab ini orang-orang yang maksiat,
Terus maksiat yang bagaimana? Di syarah-syarah itu ada 4 yang menonjol mengganggu sifat-sifat kolbu manusia. 1 yaitu sifat rububiyah. Jika sifat rububiyah ini menguasai kolbu seseorang, maka orang tersebut cenderung ingin dihormati, ingin kuasa, ingin dipuji, pokoknya menonjolkan keakuannya, jaim, merasa terpandang, merasa mulia dan sebagainya. Yang kedua, bahimia, yaitu sifat kehewanan. Kalau sifat bahimia ini menguasai kalbu manusia, maka sifat kehewanan akan mendominasi orang tersebut. Misalnya serakah, tomak, zina, nafsu-nafsu syahwat dan lainnya. Yang keempat yaitu sabuyah, sifat kebuasan. Kalau di cara-cara ada yang memanai serigala, yaitu kebuasan. Apa itu? Misalnya cenderung suka marah, suka menghina, suka memfitnah, suka memaki, suka memukul, bahkan membunuh dan sebagainya. Ini sifat-sifat yang mendominasi dan sangat pengaruh untuk merusak kalbu. Yang terakhir yaitu sifat syaitoniyah, sifat-sifat kesetanan. Jika sifat-sifat ini menguasai kalbu manusia, maka orang tersebut akan menjadi cenderung ingkar pada kebenaran, melanggar kepada kewajiban yang telah ditentukan oleh syar'i, sehingga menjadi semakin lama semakin liar. Empat-empatnya inilah yang perlu diwaspadai, jangan sampai masuk ke dalam kalbu kita. Sedangkan cara mengatasinya sama seperti di makalah sebelumnya, yaitu mendawamkan zikir secara terus menerus, dan yang kedua tobat. Mudah-mudahan keterangan yang singkat ini menjadikan kita semua menjadi orang yang selalu diberi hidayah oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah, cinta kepada Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah, cinta kepada para kekasih Allah dan dicintai para kekasih Allah, diselamatkan di akhiratnya juga di dunianya, diberi kemuliaan di hadirat Allah dan di hadapan manusia, diberi mustajabah doa, bersih hati dan diberi husnul khotimah. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.